tiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? 90% adalah perempuan. Apakah Prabowo akan meneruskan jalan pikiran Mulyono bahwa lebih baik perpanjang jalan tol daripada perpanjang jalan pikiran? Iya, baik. Sesi kedua, silakan. Ya, Bapak dulu nomor 1. Bapak mau nanya, ya boleh. Nomor 2, Bapak. Nomor 3 wanita. 3 harus ada perempuan, 1 ada yang Ibu ya. Jadi dimulai dari Bapak nanti ya Pak. Nomor 1 ya, silakan. Nama singkat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ladia. Saya Sekretaris Umum kami Samarinda. Saya ingin lebih dari analisis yang tajam. Tadi kita telah usai menggelar 14 Maret dan 27 November terkait pilkada. Reason problem kita adalah apakah kemudian Bawaslu itu kemudian perlu dipertahankan atau kemudian adakah polarisasi lain, kemudian kelembagaan yang sama fungsi dengan Bawaslu itu bisa diwujudkan. Ini penting karena kita mengefisiensi dari biaya pengawasan pemilu. Kalau kita merujuk bagaimana kemudian ya kalau pemilu 2024 tidak pemilu-pemilu yang lain, tapi pemilu yang lain akumulasi dari masalah sampai kemudian dilaporkan tidak juga diproses Bawaslu, lalu kemudian ke MK, lalu kemudian prestasi Bawaslu itu di mana? Kalau kemudian dia bisa untuk kemudian menjadi satu-satunya problem kepemiluan, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membaca masa depan Indonesia dengan harapan bagaimana kemudian seluruh struktur kita itu semakin efisien. Jika pembiayaan itu tinggi dari seluruh personil yang ada dari penyelenggara negara, ini tentu problem. Barangkali itu yang saya ingin pancing suasana ini agar kemudian bisa kita eksplor lebih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Selamat siang Bung Rocky. Setahun lalu kita nyanyi bareng tadian oligarki di kafenya Bang Diki. Saya sekarang akan bertanya Bang. Pertanyaan saya singkat aja. Saya menyoroti 2 proyek strategi nasional, yaitu IKN Nusantara sama PIK 2 Pantai Indah Kapuk yang baru-baru ramai. Pertanyaannya, apa perbedaannya proyek IKN sama PIK 2 yang sama-sama masuk dalam PSN, dan apa untungnya jika kedua proyek ini dilanjutkan bagi masa depan Indonesia? Terima kasih Pak. Yang mana? Bagus, singkat, padat, dan provokasi. Singkat, padat, dan memprovokasi. Oke, yang ketiga, Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang semua disampaikan tentang problem, tentang defisit morality, defisit juga anggaran, di mana anggarannya lewat, telah hutangnya luar biasa, sekarang mau makan gratis, dan makan gratis pun punya problem juga. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang Kaltim. Kaltim ini memiliki kontribusi yang cukup gede lah, kita tahu semua, kepada negara ini. Pada sebelum ada IKN,
kita ini jalan, infrastruktur dan sebagainya sangat memprihatinkan. Tidak ada perhatian pemerintah, walaupun kita teriak pajak terpaksa kita bagaimana menaikkan. Bukan pusat ya, pengusaha datang di batubara, di di perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, namun pajaknya itu tetap setornya ke pusat dengan ditambah aturan yang di tahun 2004 di mana berubah undang-undang penghasilan, cuman yang di Kaltim ini dikasih sedikit sekali porsinya untuk pendapatan. Nah, dengan IKN itu luar biasa. Kita sebagai daerah penyangga dari seluruh yang ada di sekitar Kalimantan Timur, anggarannya lumayan, kita bisa membangun. Kan kita ingin mintanya seluruh Indonesia ini kita jangan ada diskriminasi, karena selama periode yang lewat jalan tol di Pulau Jawa itu luar biasa, di Kaltim nggak punya, satu aja kita punya di Kaltim. Sekarang untuk melanjutkan ke Kutai Timur, Bontang itu di stop. Nah, bagaimana dengan selanjutnya nih kita membaca tadi 6 bulan aja dilihat defisit, lalu problem-problem yang lain akan muncul. Kira-kira ekonomi kita ke depan itu semacam apa, Bang Rocky? Karena di tahun 2000 kemarin ya, waktu terjadi krisis ekonomi itu kan sangat menghantam sekali. Apakah ini akan terjadi lagi demikian? Bagaimana kelanjutannya dan apa yang harus kita lakukan mengenai tentang tadi defisit, morality, apa yang kita harus lakukan? Karena sementara ini katanya dari TK harus buat sekolah-sekolah TK yang bagus agar moralnya bagus. Apakah ini menjamin gitu dengan harga biaya yang tinggi, sedangkan kemampuan orang tua juga tidak semua bisa untuk membayar. Nah, ini problem besar bagi masyarakat kita, apalagi berbicara prediksinya sangat mengerikan begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Bawaslu perlu kita ganti nggak, Prof? Bubarkan. Coba kita evaluasi sedikit ya. Anda nonton dari Sabang sampai Merauke pagelaran pilkada itu, modelnya sama kan? Sini ada panelis, profesor doktor, situ ada moderator, kalau di sini ada fishbowl. Kamera satu siapa pegang? Guru besar memberi pertanyaan pada kandidat supaya tidak bocor, maka disegel. Lalu moderator dari sini, ini masih disegel ya? Siapa yang tahu? Tapi kalau untuk konten biasa sudah saya buat stop. Tapi seandainya itu disegel, pertanyaan yang dibuat 2 minggu lalu disimpan oleh KPU, disaksikan oleh Bawaslu, ditanyakan setelah pertanyaan itu usang. Katanya udah kedaluarsa, masih ditanyakan. Jadi mestinya debat itu tatap muka aja, nggak perlu pakai titipan pertanyaan. Kalau mau lebih cepat dan jujur, setiap kandidat disuruh tanya, Anda mau ditanya soal apa? Stunting. Yang sana mau ditanya soal deforestasi. Oke. Saya mau tanya tentang stunting. Nggak perlu minta di fishbowl, tanya pada ChatGPT. Tanya aja. Real time. Dia nggak bisa jawab, artinya dia dungut. Kan kita mesti ubah itu. Biarkan orang berdebat di situ. Gak usah 3 menit. Ide itu tidak muncul karena terpaksa orang menghafal 3 menit apa yang mau ditanya standar. APBD sekian mau dipakai buat apa? Apa? Oh ini. Padahal kita mau ada kompetisi ide di situ, pertengkaran pikiran. Saya kasih contoh kemarin di sebuah media itu di Banten. Airing tadinya 70%, tiba-tiba drop tinggal 30%. Kalah dia. Ya biasa aja. Biasa. Tapi mereka yang belajar statistik, 70 turun 30 itu statistically insignificant. Artinya ada faktor luar di situ. Apakah Bawaslu berhak untuk periksa itu? Bawaslu bilang nggak bisa. Loh ini
nyata, sesuatu yang nyata di dalam statistik ngaco Bawaslu mesti periksa. Tapi Bawaslu kerjanya cuma ngintip siapa yang akan mengganggu perdebatan itu. Jadi Bawaslu jadi panitia teknis, bukan panitia akademis, bukan panitia etis banget. Bubarin aja, nggak ada gunanya Bawaslu. Termasuk juga KPU, ngapain itu KPU coba? KPU itu mesti isinya ada partai-partai supaya mereka saling kontrol di situ. Jadi KPU didesain supaya dikontrol oleh kekuasaan. Jadi sebetulnya masa depan kita panjang, masih kita mau supaya diubah tuh sistem itu. Karena itu kami juga bikin positioning paper dengan beberapa data yang tersebar di Indonesia, bisa diperlihatkan bahwa Bawaslu itu ditugaskan untuk meneliti dari awal, mencurigai dari awal kecurangannya, bukan dia menjadi bagian untuk membenarkan kecurangan. Oh kami nggak tahu, itu ada hasil lembaga survei. Berarti lembaga surveinya bohong, masa 70 turun 30. Sama seperti orang yang lagi jatuh cinta, baru 1 hari dia bunuh diri, itu nggak mungkin. Dia ada proses hate and love relation dulu, baru dia bunuh diri itu. Jadi soalnya tuh, soal IKN, dua-duanya tadi soal IKN. Ini memang buat orang Kalimantan atau Kalimantan Timur baguslah ada IKN, bagus memang. Kalau dia mau kita percepat, gampang. 1.000 triliun taruh di IKN dalam 22 tahun jadi itu. Senang kan Ibu? Senang. Tetapi anak-anak kita jadi dungu, nggak ada makan siang gratis, nggak ada biaya buat sekolah. Karena ini soal APBN. Sifatnya seperti hukum Archimedes, ditekan di sini, naik di sini, ditekan naik di sini. APBN kita cuma segitu, yang mesti dibagi. Jadi mesti dipilih. Apakah Prabowo akan meneruskan jalan pikiran Mulyono bahwa lebih baik perpanjang jalan tol daripada perpanjang jalan pikiran? Habis. Oh dicas. Pilih aja dia. Jadi itu adalah pilihan yang mesti dibuat. Lain kalau kita ikuti desain awal IKN yang diterangkan dengan bagus oleh Pak Jokowi. Kalian masyarakat tidak perlu khawatir, tidak akan diambil dari pajak rakyat, tidak dari APBN, akan ada investasi asing. Sekarang tuh 0. Itu masalahnya kan? Kan mestinya tanya pada saya yang bayar. Lo itu kan punya Kalimantan Timur, iya, tapi saya membayar kan dari pajak saya juga. Saya membayar pajak supaya di dalam otak saya tetangga saya yang nggak pernah sekolah itu bisa sekolah gratis. Saudara saya yang terlantar di daerah-daerah termiskin bisa dapat jaminan asuransi oleh negara. Saya bayar pajak demi itu. Jokowi nggak tanya ke saya, pajak saya untuk kesehatan anak-anak di Lembata, pajak saya untuk menjamin pendidikan anak-anak di Bojongkoneng dipakai oleh negara untuk bikin IKN. Kenapa nggak minta izin ke saya? Minta izin ke kalian? Enggak minta izin. Jadi itu yang kita sebut pertanggungjawaban moral itu tidak ada. Karena Pak Jokowi panik, ya udah pakai APBN akhirnya kan, yang bukan di dalam perjanjian awal. Itu melanggar prinsip kesetaraan di dalam diskriminatif. Jadi sekali lagi memang itu beban dari masalah. Saya bilang tadi itu ada political memory, tapi mesti ada political memory. Jadi sekali lagi kritik itu harus diucapkan, dan ucapan kritik harus di dalam kemampuan membaca blocking persoalan itu. Kalau kita pro di sini nggak mungkin. Kita pro di sini mesti kritik di sini. Kita pro artinya di sini benar, kalau yang salah nggak ada. Nggak mungkin. Kebijakan selalu ada bagian salah, ada benarnya. Nah, orang tanya pada saya, kenapa saya selalu memberi kritik? Lebih baik masuk aja ke dalam kekuasaan. Oh, bagus aja, saya bilang oke. Saya masuk dalam kekuasaan untuk memperbaiki. Sekarang gantikan saya untuk bicara di depan kami, di depan orang hati. Dia mau. Betul, konyol cara berpikirnya kan. Jadi saya memilih untuk jadi tukang kritik. Pak Rocky kasih solusi dong. Saya milih jadi tukang kritik, bukan tukang kasih solusi. Beda. Kan itu dasarnya. Jadi itu pun cara kita melihat sebetulnya. Tanpa kritik tidak ada perbaikan. Ya, sesi ketiga, silakan Pak. Bapak nomor 1, nomor 2, ya Bapak. 3 wanita lagi.
Iya Pak, ya silakan Pak. Kita percepat ya biar bisa banyak semua yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya merujuk dari judul ya, tema diskusi sore ini, refleksi akhir tahun, upaya membantu Indonesia ke depan. Saya mencoba untuk minta pendapat dari Bung Rocky terkait dengan membaca Indonesia ke depan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya, Undang-Undang nomor 2 kemudian diganti Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Di undang-undang itu memang sudah dikunci, banyak hal dikunci. Setidaknya undang-undang itu mengakomodir 60-an undang-undang lainnya, ya, 60 undang-undang, dan hampir semua klausul dalam pasal itu, pasalnya itu sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan undang itu yang kemudian dijalankan oleh Pak Prabowo saat ini. Karena itu sudah diskeneriokan habis oleh Mulyono, kalau bilang itu tadi, bahwa ada Mulyono yang men-setting semuanya sehingga Pak Prabowo tinggal menjalankan undang-undang itu. Ya, satu. Yang kedua, di ujung zamannya Mulyono ada terbit Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Kita kenal dengan Undang-Undang KUHP yang juga sebentar lagi akan dilaksanakan per Januari 2025. Nah, kedua undang-undang ini bahkan ada 3 undang-undang, ada Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Nah, itu belum dijalankan ya, akan dijalankan tapi belum dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kalau Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan sudah berdampak, ya, sudah berdampak. Ada izin IMB menjadi PBG misalnya, yang konsultannya dibayar sangat mahal sekali, bahkan di Kaltim itu menembus di angka 60-an juta. Jadi orang bangun rumah, ya, membangun rumah sekarang untuk mendapat IMB atau izin PBG, ya, PBG namanya, itu harus diproduk oleh konsultan, dan itu angka konsultasinya itu menembus di angka 60-an juta. Kalau Tenggarong 80 juta, Samarinda berkisar antara 35 sampai 50, sangat besar sekali. Jadi kalau ada orang yang membangun rumah saat ini, sebelum bangun biaya sudah besar sekali, dan itu tidak menguntungkan masyarakat. Pertanyaan saya, itu satu pertanyaan saya, mungkinkah Pak Prabowo itu merubah atau meniadakan undang-undang yang saat ini dikesankan, ya, bahkan berdampak pada menghimpit kehidupan masyarakat Indonesia khusus. Pertama itu Pak. Yang kedua, saya tertarik dengan ada komentar yang Pak Prabowo ketika dia membuka satu kegiatan Muhammadiyah di NTT. Dia mengungkapkan kekagumannya dengan sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Turki. Dia menyebutnya dengan imperium, ya, satu imperium yang berkuasa kurang lebih selama 700 tahun. Ya, di Turki, yang dalam implementasi kekuasaannya itu memberikan kesejahteraan, memberikan toleransi, memberikan kesejukan dan kesejahteraan masyarakat di negara yang dipimpin itu. Itu imperium Turki disebutnya. Nah, kita kenal kalau imperium Turki, maka Turki di zaman itu yang kurang lebih 700 tahun, ya, dia salah satu sebenarnya 600-an tahun, ya, imperium di Turki itu yang kita kenal dengan khilafah. Jadi Turki itu berlaku sebagai kekhilafahan yang saat ini dikagumi oleh Pak Prabowo. Menurut Pak Rocky, bagaimana? Apakah Indonesia ke depan dimungkinkan dibawa oleh Pak Prabowo dengan mengadopsi kekaguman yang terhadap Turki, ya, imperium yang sebenarnya Turki itu selama 600 tahun itu yang kemudian dia bagi Indonesia, atau ada pendapat lain? Silakan, Bung Rocky. Ya, good question Pak. Yang kedua tadi ya Bapak. Bismillah, Bang Rocky. Yang pertama saya melihat tadi mengamati izin nama Nasrul, perwakilan dari guru di Samarinda. Yang pertama saya melihat satu kesederhanaan yang luar biasa, yang ini saya sendiri memang ada tertegun. Yang pertama saya diam-diam memang coba melihat gestur Bang Rocky dari datang tadi sampai ada di atas panggung. Ada beberapa hal yang saya menusuk bagi saya. Di antaranya adalah cara minum Bang Rocky ini sesuatu yang keren bagi saya, karena yang saya tahu, ya, ini kalau kita lihat sunnah Rasulullah itu salah satunya adalah
Itu baru tidak langsung habis, tapi beliau sekali-sekali. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu beliau tadi ini mencium aroma kopi ini, apakah ada sianida atau tidak begitu, sehingga ada kekhasan barangkali yang mungkin ini bisa ditampilkan secara tidak langsung. Oleh karenanya saya mewakili daripada guru, mungkin sekiranya diizinkan, ya mohon bisa memberikan sedikit petuah terkait kesederhanaan, karena dalam kesederhanaan itu ada kejujuran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lagi rame kan sekarang janji politik dari presiden daripada Prabowo terkait tentang kenaikan gaji untuk guru. Tapi pertanyaannya adalah, Bang Rocky, belakang ini kita memperoleh kabar bahwa yang dapat itu adalah teman-teman ASN, kemudian P3K, kemudian teman-teman yang sudah sertifikasi punya impasi. Pertanyaannya adalah, wabil khusus wilayah Samarinda ini Bang Rocky, untuk sekolah ini termasuk Pak Mus, rekan kita di SMK, beliau ini perjuangan kita luar biasa Bang Rocky. Untuk insentif aja kami harus turun gunung dengan beliau. Untuk pemerintah provinsi hanya mengalokasikan 1 juta untuk SMA. Akhirnya itu tertunda juga. Pertanyaannya adalah begini Bang Rocky, ini kan sekolah ini ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada madrasah. Yang kita prihatin adalah guru-guru honor ini yang tidak tersentuh sebenarnya. Guru-guru honor yang ada di madrasah, yang ada di pondok pesantren, padahal semuanya sama-sama daripada mengangkat harkat martabat daripada kecerdasan daripada rakyat Indonesia. Jadi mohon pencerahannya bagaimana upaya yang mungkin bisa diambil langkah untuk beberapa guru, wabil khusus teman-teman yang honor, yang statusnya hari ini memang memprihatinkan. Karena yang kita dengar tadi kan hanya yang mereka yang udah pendapatannya udah jelas. Kemudian yang kedua Bang Rocky, kira-kira adakah sumbu api yang bisa dibagi ke kita? Karena saya anggap kita ini harus dipecut baru untuk bangkit. Karena kita kenal Kaltim penyumbang yang luar biasa untuk Republik ini, tapi kembalinya kan kita sendiri pilu. Kira-kira pemantik apa, sumbu apa yang bisa menggerakkan elemen masyarakat ini untuk kemudian ada satu semangat bersama untuk bagaimana ada kesetaraan, ada keadilan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Wabil khusus tadi minta 2 SKS terkait kesederhanaan dan kejujuran. Terima kasih Bang Rocky. Baik. Lanjut yang ketiga, ya, biar dijawab sekalian nanti sama Bang Rocky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang di mana ketika kita diberikan tugas oleh seorang guru, nah siswa ini kan diwajibkan untuk memakai satu metode, misalnya seperti presentasi misalnya. Tapi tentu kenapa kita tidak diberikan hak ketika kita diberikan tugas, kenapa kita tidak diberikan hak untuk memilih metode seperti sesuai dengan keunggulan apa yang kita punya. Misalnya presentasi, ada orang yang jago di lisan, jago public speaking. Nah di sisi lain ada juga orang yang mungkin dia nggak terlalu pandai untuk berbicara, tapi dia pandai dalam menulis, tulisannya bagus seperti itu, atau PPT, mengedit video. Nah, kenapa kita tidak diberikan hak untuk memilih metode bagaimana cara kita mengolah tugas tersebut, seperti itu. Ini bukan pertanyaan sih, saya hanya meminta untuk tanggapan tentang argumen saya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Jalan-jalannya Baik, Prof. kurang jauh. Pertama dari Pak Jafri, Undang-Undang Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP yang berlaku Januari, Omnibus Law Kesehatan, mungkin nggak diubah oleh Pak Prabowo. Kemudian dengan sukanya beliau terhadap sejarah di Turki, mungkinkah beliau menerima khilafah sebagai sistem pemerintahan di negara kita? Oke, soal undang-undang itu kan sekarang jadi perdebatan di dalam kabinet, dan kelihatannya
akan direview lagi undang-undang Omnibus Law itu, karena dianggap itu undang-undang yang menghalangi hak buruh, hak dari mereka yang diikat oleh undang-undang itu untuk mengatakan bahwa kami tidak pernah menyetujui itu karena undang-undang itu dibuat cacat formal, bukan sekedar cacat substansial. Kan draft undang-undang itu disembunyikan. Kita sebagai akademisi tidak pernah membaca draft akademis dari undang-undang Omnibus Law. Jadi saya kira lagi di lobby ke Pak Prabowo untuk diubah itu, dan saya punya feeling kuat undang-undang itu akan diubah. Jadi problem soal khilafah itu bukan sekarang aja kasus itu diajukan. Dari sejak perdebatan konstituante tahun 45 kasus itu udah dibaca. Kan pertanyaan waktu para founding parents kita, jangan sebut founding fathers ya, karena pendiri bangsa kita ada 5 perempuan yang ikut berdebat untuk menyusun konstitusi kita. Debatnya bentuk negara yang akan kita hasilkan nanti apa? Pertanyaan debatnya ini. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk kerajaan. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk kesultanan. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk negara Islam. Ada yang angkat tangan, bikin negara liberal, bikin negara komunis, bikin negara sosialis. Jadi itu adalah perdebatan akademis pada waktu itu. Sumber perdebatan itu adalah keinginan kita untuk memastikan bahwa Indonesia yang akan dibuat itu sebagai politics of hope mewakili semua keragaman. Dasarnya itu. Jadi kita mesti tahu bahwa keragaman itu adalah fondasi ontologi dari bangsa ini. Karena kita beragam, diperlukan kesatuan. Lalu Mulyono balik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa nggak tolol? Kan itu yang mengakibatkan tidak ada lagi oposisi. Bahkan untuk membahas proposal, apa bisa nggak kita ulangi kejayaan Turki? Ya bisa aja, tetapi mesti ada perdebatan akademis tentang itu. Itu yang nggak ada. Saya setuju aja mau bikin apa negara komunis, ikut Cina tuh. Apakah Cina negara komunis? Bukan. Dia dipimpin oleh partai komunis. Tapi provinsi-provinsi yang hidup itu adalah pasar liberal, market society, supaya kompetisinya jalan. Tapi ideologinya tetap di ujungnya negara yang menentukan arah. Tetapi untuk menimbulkan gairah memproduksi, pasar bebas ada di provinsi itu yang kita sebut agen-agen partai komunis itu adalah pengusaha-pengusaha kapitalis. Itu pilihan setelah Cina selama 70 tahun menguji dalilnya. Setiap kali ada potensi untuk mengatakan market itu tidak harus kapitalis, bisa juga market itu sosialistis. Bisa. Idenya tetap market. Efisiensi hanya ditemukan kalau kita tahu berapa kebutuhan distribusi, berapa kebutuhan supply, berapa permintaan kita. Diperlukan sinyal market. Tetapi istilah tentang kesejahteraan itu bukan urusan market, itu pemerintah yang menentukan sejahtera buat siapa. Whose justice, which rationality. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang ditutup sepanjang Mulyono berkuasa. Nah sekarang itu dibuka lagi, orang boleh bicara tentang negara Islam, tentang negara agama atau negara apapun. Yang penting ada masyarakat yang argumentatif. Untuk mencapai itu diperlukan argumentatif society. Kami Farhad bagian dari argumentatif society. Siapa? Dalilkan sesuatu. Sejarah hanya menolong kita untuk memberi contoh. Sekarang misalnya, kalau Anda ingin tahu apa perkembangan terakhir dari sistem ekonomi dunia, setiap tahun minta diundang ke Davos. Di situ ada yang namanya World Economic Forum, tempat para kapitalis berkumpul untuk menentukan masa depan dunia itu. Semua CEO terbaik, pemilik kapital, dari Elon Musk sampai Presiden Amerika dulu, sebelum jadi presiden, Donald Trump, selalu setiap tahun berkumpul di Davos, di ketinggian 3.000 meter, dingin, diskusi tentang masa depan kapitalisme dunia.
Forum itu didesain dari tahun 50 oleh seorang Jerman namanya Klaus Schwab. Dalam 5 tahun terakhir, si pendiri itu mulai ragu, bisa nggak dunia dihidupkan dengan prinsip growth, eksploitasi itu. Dia menyadari bahwa kalau dunia dihidupkan terus dengan sistem market kapitalis, lama-lama gundul dunia ini, tenggelam kita. Nah, kesadaran itu memunculkan, menguji proposal pembangunan ekonomi model lain, termasuk model Islam. Sistem pembangunan, sistem ekonomi, sistem koperasi Islam, sistem sosialisme Islam bahkan. Foto ini dulu di moderator. Di kita itu berlimpah ahlinya, berlimpah literaturnya. Yang nggak ada suasana tadi, suasana akademis yang harus dimulai dari guru. Tugas guru sekarang harusnya baca sejarah Ottoman, sejarah Empire Yunani, sejarah Pax Romanaka, Sovietika. Tetapi guru sekarang, termasuk dosen, tugasnya tiap hari adalah ngisi formulir. Kapan dia baca? Dari kami. Kapan dia mampu untuk bertengkar dengan pikiran dunia? Kita jangan semua dulu. Itu saya kasih ketika jadi anda betul memang. Jadi kemampuan kita itu tidak didesain untuk bertengkar secara akademis. Dengan Bapak. Lalu saya ngajar 15 tahun di Bali. Setiap hari izin apa pakai begini-begini. Anda bayangkan misalnya di Amerika sekarang, di bagian-bagian barat Amerika, Los Angeles, California, San Francisco di situ. Kalau Anda mau masuk universitas, misalnya Anda dari Amerika, mendaftar di satu sekolah di pantai barat, San Francisco misalnya. Rektornya akan tanya, Anda dari mana? Dari Kalimantan Timur. Oke. Tempat kamu kamarnya ada di lantai 2, 212. Tidur di situ. Besok pagi turun ke kantor saya, ya Pak Rektor. Lalu bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswanya bingung. Dia disuruh nulis kurikulumnya sendiri. Karena percaya orang ini mau belajar. Maka Anda mau belajar apa? Tulis sendiri. Di kita bayangkan, universitas kita sampai udah mahasiswa masih ada mata kuliah bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Inggris, cukup sampai SMA. Agama masih diajarin di tingkat mahasiswa. Kan itu menghina kita. Mengajarkan agama pada mahasiswa artinya menganggap sampai SMA dia tidak beragama. Kan kacau. Buang anggaran segala macam. Kalau mau belajar agama lebih banyak, ya belajar itu for hati. Saya nggak sebut kami, karena kami belajar politik mereka. Jadi itu maksud saya. Jadi sekali lagi, kemampuan kita untuk realignment, reorganizing, remapping the ideas, itu penting. Jadi saya balikkan lagi tadi, pada agama siapa tadi bertanya terakhir soal apa sih? Ya, soal metode pengajaran Anissa tadi. Jadi ini pertanyaan seorang perempuan yang gelisah dengan cara dia meriset. Riset itu dasarnya adalah metodologi. Metodologi kita itu metodologi laki-laki semua. Rasionalitas, konsistensi. Padahal ada yang disebut feminist metodologi. Metodologi feminis yang basisnya adalah ethics of care. Perempuan itu kalau lagi nulis skripsi tentang keadilan misalnya, kalau saya diajarin teori John Rawls, teori John Locke, teori John Mulyono, apalagi karena perempuan begitu dia mengandung, dia sudah mampu untuk mendistribusikan nutrisinya pada bayinya. Dia mampu, yes. Distribusi itulah teori keadilan pertama. Dia mendistribusikan oksigen pada bayinya. Kecemasan dia bagi dengan bayinya. Detak jantungnya, detak jantung ibu dan bayi itu sama. Apa yang pakai USG? USG itu punya kapitalis, kecuali ada kelainan. Jadi rahim perempuan itu dari awal dari rahim keadilan. Itu dasarnya. Metodologinya bertumpu di situ. Kalau Anda belajar tentang
feminist metodologi itu namanya standpoint metodologi. Standpoint artinya poinnya udah berdiri dari awal sejak rahimnya ada. Kita semua lahir dari rahim perempuan, diajarkan di dalam rahim itu. Setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? 90% adalah perempuan. Karena hanya perempuan yang mampu berbohong pada laki-laki yang adalah suaminya, pada anak laki-lakinya. Kalau ditanya, ibu udah makan belum? Sudah nak, sudah ayah. Karena dia ingin sisa makanan itu dimakan oleh suaminya. Dia bisa berbohong. Ada kenapa itu? Dia menahan sesuatu yang tidak ada pada pria. Laki-laki di sini, apalagi kami ini, bisa menahan rasa sakit fisik, namanya pain. Tapi laki-laki tidak mampu menahan rasa sakit psikis, namanya misery. Beda antara pain dan misery. Pain itu ditonjok saja, misery itu ada di batin. Ada perempuan. Setiap pagi, mak-mak itu bukan dompetnya tinggal 20.000. Dan dia membayangkan 20.000 ini mesti jajan 2 hari lagi bagi anaknya di PAUD. Sementara Omnibus Law membuat suaminya itu di PHK tanpa pesangon. Dia membayangkan 2 minggu ke depan, 3 bulan ke depan, nasib generasi dimulai dari kecemasan seorang perempuan. Jadi kalau kalian suka bilang perempuan itu nggak kuat fisiknya, ya coba aja ketua kami, kalau dia bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Pasti. Kalau sekjen kami bisa melahirkan, bukan keempat dia tewas. Pasti. Karena tubuh kita tidak dirancang untuk menghasilkan generasi. Tuhan alam semesta merancang tubuh perempuan untuk menghasilkan generasi. Itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi kita ingin ada penghargaan di situ. Tetapi begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Munas Kahmi, APBD, Munaslup Kadin, rapat partai. Itu semua rahim laki-laki yang tidak peka pada metodologi berpikir perempuan. Saya kasih ilustrasi misalnya. Satu waktu saya dapat cerita, ada seorang bupati, dia hobi naik motor gede. Padahal stunting dan human development index itu rendah sekali. Jadi kalau tingkat mortalitas, morbiditas di sebuah kabupaten atau sebuah kecamatan turun, mesti diperiksa apa penyebabnya. Bukan karena ibunya malas ke puskesmas, tapi karena antibiotik untuk membeli obat udah dipakai sama di bupati untuk beli Pertamax motor gedenya. Trade off-nya begitu. Ibu itu kekurangan oksigen karena mobil mewah bupati itu kelebihan Pertamina. Gampang logikanya tuh. Begitu cara kita berpikir. Jadi sekali lagi kita memastikan bahwa rahim perempuan itu adalah republik pertama tentang keadilan. Pak Guru sudah terjawab belum? Perempuan adalah Beliau tanya apa yang bisa men-trigger motivasi mereka. Oke. Apa tadi? Kalau Anda memilih jadi guru, Rahim perempuan dari awal Anda ingin jujur. pertama. Saya guru, saya dosen. Karena itu saya terhina setiap kali lihat tagline dari KPK. Berani jujur itu hebat, itu kurang ajar. Ustadz itu dari awal jujur. Anak fakultas hukum semester 4 dari awal ingin jadi hakim karena dia ingin jujur. Semua guru ingin jujur. Ngapain ditulis berani jujur itu hebat? Biasa aja jujur itu. Jadi Anda lihat begitu kita kehilangan narasi, sehingga kita pakai sesuatu yang biasa. Berani jujur hebat. Apa poinnya di situ? Tidak ada poin apa-apa. Nah prinsip itu yang tidak kita ubah. Akhirnya terjadi kebalikannya itu.
Karena dianggap berani jujur itu hebat, hal yang biasa aja. Murid kemudian mengakali guru. Gitu kan? Untuk menguji, jujur nggak sih guru? Ngapain murid mengakali si guru? Yang terjadi adalah murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Guru kencing berlari, murid mencingi guru. Itu yang terjadi sekarang. Jadi dari awal, ethical problem kita adalah kepastian mana sebetulnya yang disebut sebagai the rule of golden thumb itu, yaitu honesty. Kejujuran itu adalah dasar kita bernegara. Jadi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa kita membiasakan murid itu sebagai teman berpikir kita dari zaman dia boleh tahu literasi. Kamu murid ya, tapi kamu teman berpikir saya. Itu yang saya mau terangkan sekarang. Jadikan murid itu, suruh dia menggeleng kalau kalian lagi mengajar. Nggak sopan, sangat sopan menggeleng. Murid yang manggut-manggut, dia akan jadi koruptor nanti. Karena dia tidak mau mempersoalkan sesuatu, dia cuma tunggu perintah. Jadi teman-teman mahasiswa, Anda juga harus biasakan di ruang kelas ketika dosenmu lagi mengajar menggeleng aja. Enggak, salah, bego, dungu, tolol. Sampai Anda tahu bahwa dia benar. Itu namanya dialektika, itu namanya didaktika. Kan kita ingin asah otak manusia itu. Otak anak itu sudah terbuka, namanya aletheia, menyatakan diri untuk bertengkar. Jadi asuh anak-anak itu di dalam pertengkaran pikiran. Yang sering saya sebutkan, beri mereka kesempatan berargumen supaya sentimennya disingkirkan. Kalau kita lihat misalnya mimbar-mimbar akademis itu, ada mimbar taruh di situ. Mimbar akademis itu bukan mimbarnya profesor atau guru besar atau dosen. Itu mimbar dari semua sivitas akademika. Mau dia mahasiswa tingkat 1, mau dia alumni, mau dia guru besar. Mimbar itu dipakai oleh mereka yang punya dalil. Intinya itu. Ini tesis saya, ini dalil saya. Saya mau ucapkan itu di mimbar akademis. Ditanya sama guru besar, dosennya. Anda lulusan? Enggak, saya baru tingkat 2. Profesor yang tadi, yang sederhana, dia akan beri kesempatan, silakan nah, pakai mimbar itu, terangkan dalilnya. Itu namanya kejujuran berpikir. Sering kali saya diundang di dalam forum disertasi. Satu waktu saya iseng di UI, saya angkat tangan. Saya diundang sebagai tamu, bukan penguji. Saya angkat tangan. Saya mau bertanya, saya mau kasih pendapat. Forum guru besar bilang, tidak boleh Anda. Kenapa? Anda bukan penguji. Oke. Jadi saya apa di sini, penonton? Setiap orang yang diundang di dalam forum akademis, apalagi ujian dokter, berhak menanyakan pada profenda atau profendus, termasuk pada pengujinya. Karena itu adalah lingkungan akademis. Kalau begitu ngapain undang saya? Jadi buat apa? Kita menonton itu supaya ada pihak ketiga yang menguji dua belah pihak itu. Itu yang mengakibatkan bahlil sekarang di sidang. Kan nggak tahu. Kalau sekarang di sidang misalnya, saya tanya, yang salah siapa? Pengujinya bilang bahlil yang salah. Saya tanya bahlil siapa yang salah? Pengujinya. Mestinya pihak ketiga yang menyaksikan perdebatan di ruang sidang itu dan kasih poin itu. Jadi kacau. Jadi sekali lagi biasakan murid-muridku menggeleng padamu. Dia menggeleng tanda dia kritis.